Nah, orang Jawa sebelum ada agama impor masuk itu sudah mengerti tentang mengenal diri, mengenal Tuhan. Ya, terbukti sudah ada yang namanya ajaran Trisulaweda. Trisulaweda, ya. Ya, ini sebelum semua agama diimpor masuk ke Indonesia, Trisulaweda itu sudah ada. Apa maksudnya Trisulaweda? Ajaran Budi itu bukan agama, Mas. Iya, betul, bukan agama. Ajaran Budi bukan agama. Bukan agama, tapi tujuan semua agama. Tujuan semua agama. Wih, sip. Jadi kalau memahami ibadah konteksnya seperti contoh ibadah haji tadi, pemahamannya salah, tidak mengerti, ujung-ujungnya tidak mengenal diri sejati, tidak mengenal jati diri, ya tidak akan mencapai budi itu tadi ya. Iya, masalahnya begini, mayoritas orang yang berangkat haji ke tanah Mekah, dia tanpa bekal keilmuan begini, Mas. Bekal dia adalah menghafalkan doa-doa, menghafalkan caranya bagaimana, gitu. Menghafalkan kitab. Tapi bekal semacam ini tidak pernah dia dapatkan dari kiai maupun dari ustadz, karena ini bukan ilmu kiai, bukan ilmu ustadz. Yes, betul. Nah, untuk mengenal diri itu tidak harus ke Mekah. Terbukti di Indonesia ini banyak orang-orang yang non Islam itu yang mengenal jati diri, artinya tidak harus ke Mekah. Apa jawabannya? Yang namanya jabal adalah bukit atau gunung, rahmah adalah nikmat. Jadi puncak kenikmatan ya bertemunya laki-laki dengan perempuan, Mas. Ini benar-benar ajaran Nusantara, Pak ya. Maka disimbolkan dengan lingga, yoni, vagina, lingga, yoni itu. Nah, saya garis bawahi tentang ibadah haji itu tadi adalah inti pokoknya adalah di mengenal jati diri. Sip. Ya, jadi banyak orang hanya terpukau dengan syarat-syarat cara ibadahnya, cara doanya, akan tetapi tidak pernah berpikir tentang hakikatnya. Iya. Nah, di situ jadi makanya saya sendiri lebih nyaman, lebih enak berbicara tentang kejawaan daripada tentang keagamaan. Semalam saya juga ngobrol dengan Mbak Saeno. Oh iya, Bapak sudah kontak Mbak Saeno ya? Ya, semalam saya ngobrol dengan Mbak Saeno. Mbak Saeno juga berharap kapan-kapan bisa kumpul di tempat dia, termasuk saya dengan Sabdan juga. Asik, mantap Pak. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel kesayangan kita ini. Gereja YouTube, terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kepada kita semua, luar biasa para apologet gencar dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk daripada pembelaan terhadap iman Kristen. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak orang tidak suka terhadap penginjilan kekristenan. Kalau dulu kita menginjil dari rumah ke rumah, itu dikatakan kristenisasi. Lalu kemudian kalau kita berbagi pun dikatakan kristenisasi oleh karena Indomie. Sekarang adalah penginjilan melalui media sosial, itu sangat-sangat dipermudah. Namun juga tidak berhenti iblis untuk bekerja mencoba untuk menghapus akun-akun para apologet yang memberitakan Injil. Ada bahkan sampai melaporkan apologet Kristen hingga masuk penjara. Tapi kami gereja YouTube tidak pantang menyerah, mati satu tumbuh 1000. Mari kita terus berdoa dan dukung teman-teman apologet Indonesia supaya terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Saudara juga turut serta dalam memberitakan Injil dengan membagikan video-video yang ada di channel gereja YouTube. Nah, seperti apa dan tanggapan dan respon daripada saudara-saudara kita apologet dalam penginjilannya? Mari kita simak sampai selesai video ini. Halo, selamat siang, Rahayu. Iya, Mas. Nggih, Pak Monang ya? Ya. Iya, Pak. Halo. Silakan lanjut, Pak Monang. Ya. Seperti yang saya anukan tadi, kita bahas bab haji dan membuktikan bahwa apa yang saya sampaikan memang benar-benar pernah saya alami. Oh iya, tentang haji ya, Pak Monang pernah pergi haji. Ada sebagian orang mengatakan, oh Pak Monang hanya bohong, nggak betul begitu ya. Demi nama baik channel Mas Donald sendiri supaya bukan isu bohong. Nggih. Ya, kita bahas masalah haji. Iya,
Monggo silakan Pak Monang. Ya, haji adalah salah satu rukun agama Islam yang nomor 5. Rukun Islam kelima, syariat Ya. ya, syariat ya. Dalam ibadah haji itu ada rukun-rukunnya, termasuk ritual ibadahnya, yaitu 1 tawaf, sa'i, Nggih. wukuf, dan jumroh. Ya. Nah, kita bahas masalah tawafnya lebih dulu. Tawaf. Ya. Tawaf itu gimana Pak? Ya. Tawaf itu adalah ibadah yang memutari Ka'bah Ibadah memutari Ka'bah sebanyak 7 kali. 7 kali. Iya. Arah putarnya berlawanan dengan arus jam. Arah putarnya berlawanan dengan jarum jam, ya. Artinya belok ke kiri, menghadap kiri kan, muter Ke kiri ya. Oh iya. ke kiri. Nggih. Jadi yang ini kan banyak orang yang tidak tahu, walaupun seringkali berangkat haji ke sana. Nah, yang perlu saya sampaikan ini ada berharap menjadi edukasi bagi saudara-saudaraku yang sudah haji maupun yang mau berangkat haji, Ya. agar supaya mengerti intisari dari haji itu apa kok sebetulnya. Yes. Monggo Pak. Intisari dari haji itu apa sebenarnya? Begitu ya? Ya. Iya. Lanjut Pak. Kalau kita hanya mengacu pada ritual-ritualnya saja, ya otomatis seperti anak kecil berputar-putar mengelilingi bangunan. Ya. Namun di situ ada pesan yang mengingatkan kita kepada asal mula kejadian kita. Ya. Kenapa kita kok harus memutari 7 kali bangunan tersebut, Ka'bah tersebut, dengan mulai startnya adalah garis lurus Hajar Aswad, batu hitam itu. Iya. Maksudnya kita ini disuruh berenung, berpikir, menghayati flashback ke belakang dari kita sekarang ini. Flashback sehingga kita mundur dari yang dewasa menjadi remaja, menjadi ada anak, hingga bayi, masuk lagi ke vagina tadi, hingga ke rahim. Iya. Itu namanya, ya makanya simbolnya Hajar Aswad adalah batu lubang vagina itu. Hajar Aswad itu memang bentuknya vagina perempuan ya? Iya. Ya. Sip. Ya, karena ini sorry Pak. Ya. Karena ini ada banyak orang, bahkan ustadz, ulama yang marah-marah ya. Sempat ada yang marah ketika Abu Marlo ya, Bang Abu Marlo itu mengatakan persis seperti yang kita pahami, bahwa memang Hajar Aswad adalah bentuknya itu simbol atau lambang dari vagina perempuan. Banyak ada sebagian orang marah-marah Pak, katanya wah itu menghina dan sebagainya. Itu ada ustadz bahkan yang ngomong seperti itu. Nah ini jadi pada kesempatan ini Pak Monang menegaskan kembali. Terima kasih Pak Monang. Lanjut. Ya, ini ilmu apa yang harus kita petik dari perjalanan itu? Gini. Di situ ada pesan kita harus flashback ke belakang hingga mundur dari yang jadinya dewasa menjadi remaja, menjadi anak bayi, kembali ke rahim ibu. Iya. Nah, kembali dari rahim ibu yang tadinya janin berubah mundur lagi hingga jadi gumpalan darah, dan mulanya ada sperma. Iya. Nah, kan merucut terus itu Mas ya, mundur. Iya, betul. Nah, disitulah hukum alam itu ada sebab, ada akibat. Sebabnya bapak ibu kita bergaul kan jadinya begitu. Akibatnya kan jadi, nah itu hukum sebab akibat. Iya. Hingga terjadilah yang tadinya setetes air mani menjadi segumpalan darah dan jadi daging dan menjadi namanya janin bayi. Di situ ada kehidupan roh yang orang Jawa mengatakan adalah sukmo sejati. Wis, mantap. Nah, sukmo sejati ada milik sang sejati sendiri, dan sukmo tawakas ada untuk bekal si manusia itu tadi, hamba. Iya. Nah, ini sebetulnya pengingatan tentang tawaf itu ke situ arahnya, mesangkan para itu mati. Iya, jadi simbolik tawaf itu sebenarnya indah ya. Mundur seperti flashback. Artinya perjalanan tetap ke depan, akan tetapi perjalanan itu kan
betul. Flashback. Asal mula kejadian kita gitu. Iya. Untuk mengerti asal muasal kejadian kita sebelum jadi manusia. Ya, sip. Lanjut. Sangkan paraning dumadi. Iya. Betul. Lalu setelah tawaf, ada yang namanya ibadah sa'i. Ya. Setelah sa'i, yang perjalanannya adalah ibadahnya ada perjalanan Safa ke Marwah. Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ya. Itu juga 7 kali. 7 kali juga ya. Iya, artinya kalau memang mengarah ke 7 berarti masih ada perjalanan lain kan gitu, Mas. Masih ada tujuan lain kan gitu. Iya. Seperti tadi 7, dari 7 berarti masih ada yang perlu diteruskan. Jadi terusnya ke sa'i. Itu kan 7 kali juga. Iya. Nah, dari perjalanan sa'i 7 kali tadi, apa yang harus kita petik dari ritual itu tadi? Sa'i adalah menggambarkan kehidupan kita, mencari sumber-sumber yang sejati. Ya, makanya dalam perjalanan sa'i itu tadi kisahnya ada menemukan air Zam-Zam. Iya. Nah, air Zam-Zam itu ada filosofi menggambarkan keilmuan yang sejati, air kehidupan. Iya, lanjut. Simbol air kehidupan ya, Zam-Zam ya. Simbol air kehidupan. Setelah perjalanan sa'i selesai, menemukan air kehidupan, tapi tujuan kan belum berakhir, Mas. Belum berakhir, Belum berakhir, karena apa? Setelah kita perjalanan sa'i, di situ ada yang namanya potong ujung rambut. Ya. Potong ujung rambut, itu, ya. Itu ada filosofi juga. Maksudnya kita berpikir hingga yang sangat rot gitu rasanya, ngeram sing lembut kan bahasa Jawanya kan gitu. Iya. Ngeram sing lembut. Mencari tahu yang memang benar-benar yang lembut, katanya goib dalam goib kan itu. Iya. Siapa dia kalau bukan Sang Maha kan itu. Iya. Nah, Sip. setelah itu selesai, ada lagi namanya ibadah wukuf. Ya. Oke? Ya. Ibadah yang tidak bisa diwakilkan dalam haji adalah wukuf. Seperti sa'i, tawaf itu masih bisa diwakilkan. Tapi kalau wukuf itu tidak bisa diwakilkan. Ya. Kenapa, Pak? Terus apa makna dari wukuf? Intisari wukuf nggak bisa diwakilkan, dan di situ. Iya. Satu, wukuf kalau sekarang di tempat yang sekarang disebut Arafah. Tempatnya disebut Arafah. Padang Arafah itu ya. Nah, kalau dulu seringkali orang menyebutnya padang pasir, kan gitu. Oh, iya. Okay. Orang Jawa memberikan suatu istilah padang pasir itu juga penuh dengan makna. Penuh makna ya. Padang itu terang jelas. Terang dan jelas. Jadi ini harus tidak bisa lepas dari Jawa, Pak ya. Istilah padangnya itu dalam makna padang terang jelas ya, bukan padang seperti jelas. Padang belantara, padang pasir, tapi padang dalam makna terang benderang jelas gitu ya. Welok cetho welo. Iya, cetho welo. Nggih. Lanjut Pak. Sebetulnya kata Mekah itu juga Jawa sebetulnya. Mekakah. Oh, Mekah itu juga Jawa, Pak. Mekakah artinya coba tolong diperjelas, Pak. Nanti itu belakangnya gitu ya. Lanjut ke ini penting misalnya. Jadi padang itu maksudnya padang terang benderang, terang jelas, cetho welo. Sedangkan cetho welo. Iya. Lanjut. Kenapa kok padang pasir? Kata pasir itu ada pas dengan yang disir. Pas dengan yang dituju, kesejatian itu tadi. Padang pasir terang benderang, pas dengan yang ditaksir. Yang disir. Wih, keren. Oh, sir. Keren. Nah, di situ sekarang kan bukan padang pasir, Mas. Iya. Sekarang ini sudah Arafah. Dulu tidak ada pohon Soekarno, sekarang sudah banyak pohon Soekarno. Nah, ibadah wukuf tidak bisa diwakilkan itu. Sekarang ini adalah orang mendengarkan khutbah tanpa
tanpa dijelaskan wukuf itu apa atau sesungguhnya. Maksudnya wukuf itu apa atau sesungguhnya kan nggak dijelaskan secara detail karena yang menceramai juga nggak ngerti. Iya. Wukuf itu adalah merenungi diri, menyadari diri siapa aku sesungguhnya. Gitu. Jadi inti wukuf Akhirnya adalah kan kembali ke jati diri lagi, sangkan parang dumati mas. Nggih. Sip. Halo? Iya, terus Pak. Terus Pak. Keren ini. Siapa diriku, siapa Tuhanku. Makanya tidak bisa diwakili, harus yang bersangkutan yang Iya. menjalani. Nah, jadi tawaf itu tadi mengarah ke flashback asal mula kejadian. Sa'i adalah perjalanan kehidupan. Ya. Ya, Wukuf adalah mencari kesejatian, mengenal diri. mengenal diri. Kalau Jawa kan sangkan parang mati. Iya. Nah, setelah wukuf ada yang namanya ibadah jumroh, lempar batu jumroh. Iya. Lempar batu jumroh itu apa? Melempar batu kecil yaitu kerikil. Kerikil itu identik bersandar dengan tanah, kemelekatan dengan bumi. Iya. Jadi kita lemparkan, artinya kita itu menghapus yang kemelekatan diri kita, apa kemelekatan ego kita dengan hati kita, dengan pikiran kita. Intinya di situ mas. Iya. Wih, keren sekali. Nah setelah itu kok gundul. Digondol ya. Nah di gundul itu udah bebaskan pikiranmu dari keduniawian kan gitu. Iya. Nah makanya kalau orang Jawa mengatakan urip nuruti pikir dadi kentir, nuruti ati dadi mukti kan mas. Iya. Urip nuruti pikir dadine kentir, nuruti ati dadine mukti. Mukti. Iya. Jadi kalau urusan hal mengenal Tuhan itu orang Jawa sebetulnya sudah di dekatnya orang mengenal Tuhan. Maaf Pak, tolong diulangi lebih tegas lagi Pak. Ini supaya nanti teman-teman bisa ceto ya. Untuk soal mengenal Tuhan barusan yang narasinya sama, silakan dipertegas lagi Pak. Ya, saya mulai ya. Iya. Agama dari kita lebih jelasnya ya. Iya Pak. Agama apapun, intinya adalah mengenal diri, mengenal Tuhan. Yes. Nah, orang Jawa sebelum ada agama impor masuk itu sudah mengerti tentang mengenal diri, mengenal Tuhan. Iya. Terbukti sudah ada yang namanya ajaran Trisulawida. Trisulaweda. Iya. Ya, ini sebelum semua agama diimpor masuk ke Indonesia, Trisulawida itu sudah ada. Apa maksudnya Trisulawida? Kalau wujud benda itu namanya senjata Trisula. Tapi kalau wujud ajaran dalam diri manusia itu adalah suatu ajaran mengedepankan olah pikir, olah batin hingga olah rasa. Olah batin, Berkembang lagi. pikir, olah rasa. Halo? Iya. 3 dia, olah batin, olah pikir, olah rasa. Oke, lanjut Pak. Iya. Kembangkan olah pikir menjembatani masuk ke olah batin, dan di olah batin itulah kita akan mengerti tentang olah rasa. Di rasa itulah kita akan mengerti sesungguhnya. Lanjut? Iya, benar. Ceto welo Pak. Sip. Lanjut mas. Lanjut Pak Munang, monggo, silakan. Ada sisi lain, yaitu tentang namanya kan Trisula tadi mas. Iya, Trisula. Trisula ada 3 susunan laku. 3 Sula adalah susunan, Su adalah susunan tatanan, La adalah aku. 3 susunan laku. Wih, keren. Ya. Setelah kita ada olah pikir, olah batin, dan olah rasa, ada sisi lain namanya toto latif, toto ati, dan toto budi. Gini. Lanjut Pak. Masuk? Iya. Artinya toto lati adalah jaga ucapan kita. Nah, kontrol bahasa kita. Iya, lati itu ucapan kita ya. Lati adalah mulut. Iya, mulut. Nah, ya. Lati. Toto ati. Ati kita jangan sampai
termasuk menjadi sarana penyakit batin, termasuk menghilangkan sifat iri, dengki, ujub riak, takabur, sombong dan lain-lain itu. Hilangkan itu semua. Ya. Nah, setelah toto melatih toto ati, kita toto budi. Toto lati ati budi. Nggih. Monggo. Nah, di sinilah budi pekerti luhur akan bangkit, Mas. Ya. Nah, inilah ajaran budi, warisan leluhur Nusantara. Jadi ini yang disebut kebangkitan agama budi. Ini kesadaran ini, Pak, nggih. Iya, ini mungkin sampai sendiri selaku orang spiritual mungkin barat-baratin orang jarang mendengar hal ini. Sip. Ini jadi nanti suatu ketika di suatu masa semua agama itu akan berkiblat pada ajaran budi Nusantara ini. Betul ya. Betul teman-teman ya. Jadi ini betul sekali Pak Monang. Jadi kebangkitan agama budi bukan ada muncul suatu agama merek budi, bukan. Tapi ini kesadaran semua agama kembali kepada ajaran budi. Ajaran budi itu bukan agama, Mas. Iya, betul. Bukan agama. Ajaran budi bukan agama. Bukan agama. Tapi tujuan semua agama. Tujuan semua agama. Wih, sip. Geng. Nah, orang tidak akan mengerti tentang ajaran budi jika tidak mengenal jati diri. Iya ya, benar. Jadi kalau memahami ibadah konteksnya seperti contoh ibadah haji tadi, pemahamannya salah, tidak mengerti, ujung-ujungnya tidak mengenal diri sejati, tidak mengenal jati diri, ya tidak akan mencapai budi itu tadi ya. Iya, masalahnya begini, mayoritas orang yang berangkat haji ke tanah Mekah, dia tanpa bekal keilmuan begini, Mas. Bekal dia adalah menghafalkan doa-doa, menghafalkan caranya bagaimana, gitu. Menghafalkan kitab. Akan tetapi bekal semacam ini tidak pernah dia dapatkan dari kiai maupun dari ustadz, karena ini bukan ilmu kiai, bukan ilmu ustadz. Yes, betul. Ini ilmu. Iya. Ilmu begini ini seandainya ada kiai yang mempunyai, itu hanya diturunkan kepada anaknya, cucunya. Iya. Itu Mas. Jadi santri-santri kalau tidak mau mencari sendiri, hanya mengandalkan dari ustadz kiainya, nggak bakalan dapat. Nggak bakal nyampe ya. Iya. Nggak nyampe. Gitu nah. Ini yang perlu kita kupaskan, kita tuntaskan. Mungkin saya berbicara ini dijadikan semesta untuk jadi corong. Iya, sudah Pak. Bukan mungkin Pak. Bukan mungkin. Ini sudah pasti dan memang ini. Jadi Bapak ini menjadi wadahnya. Bapak menjadi rasul, menjadi utusan semesta untuk menyampaikan ini Pak. Ini belum pernah saya dengar loh Pak. Ya, saya itu kajian tentang haji menjadi tamu Allah, tamunya Tuhan ke dalam diri seperti yang Pak jelaskan ini saya belum pernah dengar loh Pak Mona. Ini keren sekali. Saya sudah laku. Masalahnya saya Pak Monang kita sudah laku ke situ. Tapi dengan simbol sebagai ritual haji ini, dengan penjelasan seperti Pak Monang, saya baru dengar pertama kali ini. Keren. Bisa sampai cek tanya 1000 orang, belum tentu misalnya mendapatkan 2 orang yang paham. Iya. Karena kita sudah sama-sama laku. Karena Pak Monang sudah laku pribadi, saya sudah laku pribadi, kita sangat paham dan betul sekali yang Pak Monang sampaikan. Ya. Tetapi yang belum laku ya mungkin masih bingung-bingung memang. Hanya saya memberi edukasi kepada sahabat-sahabat saudara kita yang sudah berhaji. Kembalilah berpikir ke belakang, flashback untuk mengenali jati diri. Yes. Iya. Begitu juga dengan yang mau berangkat. Dari sinilah dimulai agar mengerti. Iya. Itu. Jadi saya berbicara tidak merendahkan siapapun. Saya berbicara adalah memberikan edukasi. Benar. Pencerahan. Di hati aku tidak ada istilah kebencian dengan tidak mau menyalahkan agama apapun. Iya. Tidak mau menyalahkan siapapun, tapi aku berbicara adalah motif keilmuan, pencerahan, membangkitkan edukasi. Iya, benar. Jadi aku berbicara ini kasarannya ngomong netral, tapi apa yang saya sampaikan untuk semua agama. Ya.
Benar, benar, benar. Jadi untuk mengenal diri sendiri, jati diri, nama jati kan sejati diri adalah pribadi diri kita. Mulai kata jati diri itu adalah sesungguhnya manunggaling kaulo Gusti. Iya, iya, iya. Jati dan diri. Itu Mas. Ya, ya, jati dan diri, ya. Jadi yang Ya, jati, jati itu ya diri. Tuhan, diri ya kita. Ya. Nah, jati itu adalah memang yang sang sejati, diri adalah makhluk ini yang Nggih, nggih, ya. diberi amanah hidup itu tadi. Betul, betul. Nah, mengenal jati diri. Nah, jika orang sudah berhaji, walaupun 10 kali dalam 1 tahun, tapi tidak mengerti ini sama dengan rekreasi. Ya, ya, ya. Main-main katanya Buya Syakur ya. Pergi ibadah haji, mudah-mudahan cuman main-main. Itu nggak salah, kata biasa itu nggak salah. Iya, benar. Sama seperti kalau Pak Monang bilangnya 10 kali orang pergi haji kalau tidak paham hakikat maknanya sama dengan rekreasi. Rekreasi. Mungkin lebih sopan ya. Kalau Buya Syakur lebih belak-belakan ya. Main-main ya, cuman main-main. Main-main. Ya, ya. Tapi tidak salah, itu tidak salah, cuman belum mengerti, belum paham. Intinya kan begitu, Pak. Ya. Ya. Nah, untuk mencapai tingkatan haji itu tidak harus di Mekah, Mas. Nah, ini ada hubungan dengan Mekah tadi ya. Monggo, Pak. Tidak harus ke Mekah untuk mengenal siapa diriku, siapa Tuhanku. Tidak harus ke Mekah, tidak harus ke Arabi. Arabi kalau bahasa Jawa kan, ya pohon itu kan Arabi, Arabi kan. Iya, iya, iya. Nah, untuk mengenal diri itu tidak harus ke Mekah. Terbukti di Indonesia ini banyak orang-orang yang non Islam itu yang mengenal jati diri. Artinya tidak harus ke Mekah. Ya, betul sekali. Ya toh? Malah sebaliknya banyak banget yang ke Mekah malah nggak kenal-kenal. Nah, gitu loh, Pak. di situ. Itu juga harus ditegaskan, Pak. Jadi tidak harus ke Mekah, ya betul. Tapi juga ke Mekah juga bisa juga malah nggak kenal, tambah nggak kenal gitu kan. Itu faktanya kan begitu. Nah, Karena salah paham tadi. Monggo Pak, diperjelas lagi Pak Monang, silakan. saya tidak melarang, tidak menyalahkan, dan tidak menyuruh. Cuman saya berbicara edukasi. Nggih. Sip. Inti dari orang ibadah haji adalah mengenal jati diri. Ya. Jadi mengenal jati diri itu tidak harus ke Mekah. Yes. Artinya di mana saja bisa, sambil mancing, sambil nyadap, sambil nyangkul itu bisa. Yes, betul sekali Pak. Itu. Ya, saya mengalami itu, Pak Monang mengalami itu, dan banyak orang mengalami itu. Sip, lanjut. Iya, kalau saya tidak mengalami itu saya nggak bisa cerita, Mas. Iya, betul. Saya juga kalau saya tidak mengalami, saya tidak bisa membenarkan pernyataan Pak Monang. Betul. Sip. Dan juga nggak nyambung. Iya, nggak nyambung. Iya. Lanjut, Pak. Nah, saya berangkat haji tahun 2018. Saya meniti pendalaman hal ini mulai 2001. Artinya sudah 17 tahun saya mempelajari hal itu. Iya. Ya, kan? Iya. Jadi bekal secara logika, secara anu sudah ada. Kita kan tinggal membuktikan kan gitu. Nggih. Gitu. Ya, jadi nggak ujuk-ujuk ya. Nggak ujuk-ujuk tahun 2018 mengikuti ritual agama, tidak ujuk-ujuk begitu, tapi untuk membuktikan ya. Nggak ujuk-ujuk gitu nah. Untuk membuktikan sendiri. Jadi setelah aku amati, aku teliti untuk memahami hal itu tidak harus dengan cara agama. Iya. Justru malah semeraut perut karena bahasa yang disampaikan bukan bahasa kita. Iya, betul. Di samping itu sudah jelas Tuhan itu maha mengerti, tidak mungkin menurunkan suatu rasulnya, utusannya dengan bukan bahasa kaumnya. Iya. Itu juga ada ayatnya di Quran, Pak ya. Allah akan menurunkan rasulnya dengan bahasa kaumnya. Iya. Mungkin begitu. Kalau saya orangnya kan nggak bisa baca Quran, Mas. Nggih. Saya orang kan basicnya bukan pesantren, bukan akademisi, sekolah juga cuma SD, kan itu. Nggih. Nah, makanya kadang-kadang saya di Arab sempat tertawa, Mas. Kadang-kadang berpikir sampai saya di namanya Jabal Rahmah.
Nah, Jabal Rahmah itu kan termasuk bukit gunung ya. Ya. Katanya menurut sejarah di situ adalah pertemuan Ibu Hawa dan Nabi Adam. Saya sempat bertanya dalam batinku, apakah iya di sini pertemuan orang pertama Adam dan Hawa? Itu kan pertanyaan pada diriku sendiri. Ya. Apa jawabannya? Yang namanya Jabal adalah bukit atau gunung, Rahmah adalah nikmat. Jadi puncak kenikmatan ya bertemunya laki-laki dengan perempuan, Mas. Itu ini benar-benar ajaran Nusantara, Pak ya. Maka disimbolkan dengan lingga, yoni, vagina, Lingga, penis. yoni itu nah. Lingga, yoni makanya. Nyambung semua kalau kita pahamnya benar gitu ya. Lingga, yoni kan termasuk Arab itu sebetulnya ada bahasa kata Arabi. Arabi ya rabi, rabi ya. Oh. Suami istri itu orang yang rabi kan ngono loh. Iya. Untuk mengenal. Makanya kalau Iya. nah, makanya ada orang sudah mengatakan rabi nih kan, bojone kan itu. Iya, Yang rabi ya. Iya. Yang bojo kan ngono loh. Arabi di situ Mekah nih sudah rabi nang Mekah. Ngerti ajar aswak. Nah, jadi Mekah itu Mekakah membuka vagina untuk mengenal itu tadi gitu, Pak ya. Iya, untuk kita mengganti ke situ agar kita itu berpikirnya itu mengupas tentang jati diri, intinya di situ. Iya. Nah, saya curiga jangan-jangan kota Mekah ini adalah buatan orang Indonesia. Iya, karena memang Mekakah itu tadi ya. Di samping itu yang namanya Jabal adalah bukit, nikmat Rahmah adalah nikmat, bukit kenikmatan. Jangan-jangan apa mungkin karena saya orang Jawa segala sesuatu dipersepsikan dengan ilmu kejawaannya gitu, bisa jadi kan gitu. Iya, benar Pak. Dan memang hanya dengan spiritual Jawa atau Nusantara itu semua bisa dijelaskan dengan kasunyatan, realitas dan langsung terasa nyata. Kasus nyata saya ini cerita sedikit Mas, ini kembali ke anu dulu ya, taruhlah dari tema ya. Iya. Ya, aku berbicara tentang cerita, aku pernah ketemu teman itu juga orang spiritual. Iya. Nah, aku waktu itu ketemu dia, aku bercerita dalam batinku, aku harus berkunjung ke Sendang Puncak Wangi. Ada apa? Maksud awal, ada perintah dalam batinku untuk berkunjung ke Sendang Puncak Wangi. Di mana itu? Dengan tujuanku apa? Di daerah Lamongan. Sendang Puncak Wangi, daerah Lamongan, Jawa Timur ya? Iya. Oh iya. Lanjut. Ini ada maksud apa kan gitu? Iya. Aku datang ke situ dengan teman aku spiritual itu tadi. Nah, aku bercerita biasanya di mana aku tempati di situ simbol nama daerah, simbol nama tempat itu membawa pengaruh efeknya setelah aku pulangan gitu. Iya. Nah, akhirnya dia menyatakan dirinya dia juga pernah mengalami dengan kata hatinya mengikuti hatinya dia diperintahkan untuk ke Cipanas. Cipanas. Ini cerita teman aku. Ya. Setahunnya dari Cipanas pulang ke rumah isinya hanya berantem terus, hawanya panas. Panas beneran jadinya ya. Iya, maunya gegeran ribut terus. Nggih. Nah, di situ ini kan cara orang kasunyatan itu kadang-kadang nama tempat aja jadi simbol. Iya, betul sekali, Pak. Betul. Ini fakta ya, saya bukan ngomong bohong, saya alami sendiri. Ada perintah ke Ngawi, saya ngerti ke Ngawi, katanya apa maksud dibalik Ngawi, katanya ngawiti ya, gitu kita menemukan. Apa Pak? Ngawi apa Pak? Ngawiti, memulai. Oh, memulai ya. Ngawiti ya. Ngawiti. Setelah dari Ngawi ada perintah suruh ke Kediri. Kediri itu mas, kita kembali ke jati diri. Kembali ke jati diri. Yes. Kaki. Nah, setelah itu ada perintah lagi dari saya suruh ke makam Sunan Blongsong. Sunan Blongsong itu apa? Maksud Sunan Blongsong gitu kan gitu. Iya. Apa itu? Begitu saya teliti, saya kaji, ada suruh ngeblongno dan ngosongno ego kita. Oh, blongsong, ngeblongke rasa ego kita. Kembali melepaskan kemelekatan tadi ya. Iya. Nah, kebetulan di dekat makam Sunan Blongsong di situ ada spiritual namanya Kang Cito. Ini anu, Pak. Ini unik loh, Pak. Sorry, Pak. Saya potong sedikit enggak apa-apa ya? Ya, monggo. Jadi gini, Pak. Ini saya sampai merinding ya. Jadi kemarin perjalanan saya dari Bali ke Banyuwangi ke tempatnya Mbah Saeno,
Ya. Tiba-tiba saya itu sampai di daerah Negara, itu saya masuk ke pom bensin, Pak, sebelah kanan ya. Terus saya keluar dari pom bensin sebelah kanan, itu harusnya kan saya putar balik, lanjut lagi ke arah Gilimanuk, ke arah Jawa ya. Saya tuh kembalinya malah ke arah Bali lagi, Pak. Kira-kira sudah 1 kilo, saya baru sadar, loh, kok saya salah arah? Balik lagi saya. Nah, terus gitu lagi, Pak. Terus sampai di sekitaran Cekek itu hutan yang dekat dengan Gilimanuk itu, Pak. Itu terjadi lagi, Pak. Terulang lagi kejadian yang serupa. Saya masuk ke pom bensin kencing. Nah, harusnya kan pom bensin arahnya sebelah kanan. Harusnya begitu saya masuk ke kanan, saya keluarnya kan putar langsung nyebrang balik lagi ke arah Jawa kan. Loh ini enggak, Pak. Saya keluar pom bensin langsung jalan lurus saja. Tiba-tiba saya sadarnya sudah kira-kira hampir 15 menit, sudah 2 kilo lebih ya. Tiba-tiba saya lihat, loh, kok lautnya di sebelah kanan? Berarti saya kan ke arah Bali lagi nih. Jadi saya 2 kali itu salah arah, Pak. Jadi kemudian saya bilang, kalau saya sebentar, Pak. Terus. Sebentar, Pak. Ini kan unik, Pak. Langsung saya meditasi, loh, ini pasti ada pesan dari semesta. Ya, masuk. Ya, tiba-tiba, Pak, di tengah jalan itu saya dapat inspirasi bisa mengalurkan syair lagu, Pak. Judulnya Moksa atau Reinkarnasi. Jadi kembali dan lebur kembali Bali suci atau harus reinkarnasi untuk lahir kembali, mati lahir kembali. Terus jadi lagu, Pak. Saya kasih syairnya sedikit, Pak. Ini makanya ini menarik ya. Tiba-tiba sekarang Pak Monang nelpon, hubungannya sama persis dengan lagu Bali kembali ke diri. Ya, syairnya kira-kira gini, Pak. Dunia, oh dunia fana, haruskah aku datang dan tak kembali lagi? Haruskah aku pergi untuk kembali lagi? Jadi pertama, haruskah moksa? Mau pilih moksa atau mau pilih harus reinkarnasi? Dunia, oh dunia fana, dunia, oh dunia fana, haruskah aku pergi dan tak datang lagi? Haruskah aku pergi untuk tak kembali lagi? Untuk melepaskan segala kemelekatan dunia fana, untuk melepaskan segala kemelekatan cintaku padanya. Kira-kira gitu, Pak. Nanti kapan-kapan lagunya saya lanjutkan. Tapi sudah jadi, Pak. Dan menarik ya, Pak. Menarik ya, Pak. Sorry, saya lanjutkan. Begitu saya sampai di rumah kemarin di Mbak Saino di Banyuwangi ya. Saya kan belum tahu itu saya dapat syair itu kemudian kunci lagunya apa. Nah, begitu saya sampai di Jember, tadi malam itu saya mainkan tuh langsung tahu kuncinya, Pak. Kunci nadanya itu mainnya di A minor, di F, di G, di D minor. Itu langsung kayak dituntun gitu sama semesta, Pak. Jadi benar-benar saya main ini laku pribadi saya. Ini menjadi suatu perjalanan laku kembali untuk menyadari sesuatu yang saya harus paham nih. Dan ternyata pemahamannya dijelentrehke jelas cetowelolo saat Pak Monang barusan telepon ini. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, itu aja dari saya. Ini kalau saya kalau membaca cerita sampean, saya menyikapi begitu. Sampai datang tempat Mbak Saino. Iya. Saino itu adalah perbaiki. Nggih. Saino, nggih. Perbaiki, iya benar-benar. Perbaiki. Iya, sip. Mbak Saino ada di Banyuwangi. Iya. Banyuwangi ada ilmu yang harum. Simbol ilmu yang harum. Iya, benar-benar. Wih, keren. Dari sisi sampan ini kembalilah sampan dari yang sekarang saya amal di bahasa sampan, bahasa nada tinggi, sekarang kurangilah menurut anunya dikurangi. Bahasa yang tinggi-tinggi itu kasarannya ngomong dengan kata-kata yang kurang sedap itu dikurangi. Oh iya. Karena tadi saya diingatkan tentang itu tadi. Lati, ati, budi. Lati, ati, budi ya. Nah, latinya memang saya sepertinya ini yang saya ditegur oleh semesta melalui Pak Monang. Iya, betul, Pak. Lisannya, menjaga lisannya. Iya, sip. Ya, ini kan secara kebetulan alam itu mempertemukan. Betul.
Ini memang semesta mempertemukan. iya. Jadi kalau cerita seperti yang sampai alami, gak jauh beda, saya juga pernah ngalami, Mas. Muter-muter di Borobudur, Iya. Magelang, bawa mobil sama teman-teman, tujuan mau ke Jogja, muter aja, dari Balik Jogja lagi. mau ke Wonosobo, muter aja sampai berputar berapa kali itu. Ternyata begitu sudah Iya. begitu bingung, akhirnya saya konsen tanya dengan hati, ada apa ini? Nggih. Ada petunjuk, kamu harus mampir di Borobudur. Nah, di situ. Iya. Nah, setelah itu kan kita pesan-pesan kita taruhlah kita kasih kita jalan di rumah kan setelah itu. Iya, Perjalanan setelah itu juga lancar itu. Nggih. Jadi indah sekali Pak ya. Jadi Tuhan atau alam semesta ketika mengajari kita tuh indah sekali. Luar biasa kan, melalui kejadian ini seperti Pak harus muter-muter dulu terus ke Borobudur. Saya juga harus 2 kali bolak-balik. Kemudian diberi syair-syair di atas kapal itu, ketika saya nyebrang di atas kapal itu jadi lantunan syair-syair lagu. Keren sekali. Semalam saya juga ngobrol dengan Mbak Saeno. Oh iya, Bapak sudah kontak Mbak Seno ya? Ya, semalam saya ngobrol dengan Mbak Wes, Saeno. Mbak Saeno sip. juga berharap kapan-kapan bisa kumpul di tempat dia, termasuk saya dengan sampean juga. Asik, mantap Pak. Sip. Wah. Oh. Di situ nggak tahu pesan apa yang mau disampaikan, saya juga nggak tahu. Iya. Tapi keren nih. Saya juga ini tadi saya juga dapat WA dari Kang Cito Spiritual Longso. Iya. Itu dia katanya siap, kasarnya ngomong merestui kan gitu. Iya, sip. Saya kemarin dari Mbak Saeno, saya nggak langsung ke Jember, nggak langsung ke rumah Pak. Saya itu mampir ke tempatnya Mas Widodo. Pak Widodo itu juga salah satu petani besar di Banyuwangi ya. Dia juga ternyata seorang spiritualis. Wih, keren Pak cerita. Nanti kapan kita lanjut ceritanya. Wih, keren sekali Pak. Ya, Keren sekali. itu nanti kita bahas, kita ceritakan kalau kita ngobrol tatap muka. Iya, sip. Oke, yang tentang ini tadi gimana Pak? Mau dilanjut atau sudah cukup? Karena keren banget kan? Iya, saya garis bawahi tentang ibadah haji itu tadi adalah inti pokoknya adalah di mengenal jati diri. Sip. Ya, jadi banyak orang hanya terpukau dengan syarat-syarat cara ibadahnya, cara doanya, akan tetapi tidak pernah berpikir tentang hakikatnya. Iya. Nggih. Nah, di situ jadi makanya saya sendiri lebih nyaman, lebih enak berbicara tentang kejawaan daripada tentang keagamaan, karena saya bukan ahli agama. Iya Pak. Sip. Ya udah, kita cukupan dulu ini ya. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Pak Monggo rahayu, Sunan Munah. rahayu. Rahayu. Ucapkan selamat untuk terus kabehane. Rayu. Sip. Oke ya, sahabat-sahabat, itu tadi video. Jadi tadi malam sebenarnya Pak Monang menghubungi saya dan mau WA ya, mau melanjutkan perbincangan. Kemudian tadi pagi saya sempat balas, oke Pak, nanti siang sekitar jam berapa? Jam 11 katanya ya. Dan kemudian terjadilah teleponan ini. Dan teman-teman bisa simak sendiri ya. Jadi pesan yang luar biasa tentang haji. Haji itu artinya bertamu, teman-teman. Nah, bertamu yang sesungguhnya yang dimaksud adalah bertamu kepada Tuhan yang asli, yang lebih dekat dari urat leher kita, yaitu kita mengenal Tuhan yang ada di dalam diri kita. Nah, saya tidak akan ceritakan lagi ya, karena tadi apa yang disampaikan Pak Monang sudah sangat bagus. Oke teman-teman, silakan bagikan, siarkan, sebarkan video ini sebagai edukasi, sebagai pencerahan bagi putra-putri Nusantara. Kebangkitan Nusantara Jaya. Rahayu. Semangat. Shalom, saudara-saudara seiman. Mari bergabung dalam perjalanan rohani ke tanah Israel bersama Gereja YouTube. 13 hari perjalanan penuh makna. Kita akan mengunjungi Mesir, Israel, Yordania, Petra, dan mengakhiri perjalanan di Dubai dengan 1 malam istimewa. Tanggal 6 Maret sampai 18 Maret 2025. Harga hanya $2.850 Amerika, all in price. Alami mujizat dan pengalaman bersama dengan Tuhan di tanah perjanjian. Perjalanan ini akan dipimpin oleh pembimbing rohani yang luar biasa, Pastor Chairul Anwar
dan Leonardo Sirait. Bagi Anda yang merindukan pengalaman rohani ini, segera daftarkan diri Anda. Hubungi kami di 08 133486 0 17708 778 15 1414512. Jangan lupa menyebutkan nama perjalanan Holy Land Gereja YouTube. Kapasitas terbatas, hanya tersedia untuk 25 orang. Yuk, bersama-sama kita belajar sejarah kekristenan langsung dari tanah yang penuh makna ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman gereja YouTube, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara? Setelah menyaksikan video ini, oleh karenanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, komentar yang positif, yang baik, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita semua, atau tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus maha besar. Itulah tadi video yang bisa saya bagikan. Kalau saudara suka, jangan lupa bagikan ke media sosial saudara. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot, cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami, dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara, jangan lupa klik tombol subscribe, dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara